Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sahabat-sahabat Kendar Gaib. Jumpa lagi bersama saya di sini, Mr. Robin dan Mr. Adnan. Pada video kali ini kita akan menerawang sosok gaib di balik dua orang yang cukup fenomenal juga ya. Karena berdasarkan request dari para teman-teman ya, yaitu Gus Samsudin dari Jawa Timur kalau nggak salah, dan Mamas Karyo yang ada di Sumatera Utara, saudara kita ini ya. Jadi ini kita mempersiapkan untuk untuk menerawang sosok gaib beliau ya. Tapi memang sedikit ada tekanan ya awalnya, karena ada satu dari dua sosok ini yang membentengi. Kayaknya tidak mau diterawang, tapi akhirnya luluh juga. Karena memang itu kodamnya, auranya positif. Dia tahu maksud tujuan kita bukan untuk apa-apa ya. Jadi begini, siapakah ini yang pertama kita akan bahas, yaitu Gus Samsudin. Jadi kita akan coba melihat sosok gaib apa saja yang ada di belakang beliau, karena kalau apa yang kita lihat di video-video YouTube itu kan, beliau ini kan selalu mendapat respon yang baik, dalam artian banyak yang nonton. Artinya itu kan berarti animo masyarakat untuk menonton tayangan dari beliau itu banyak ya. Jadi kita akan coba sekarang Mr. Atan fokus untuk melihat sosok gaib di belakang Gus Samsudin ya. Ya, dimulai dari sekarang ya. Kalau tidak salah, beliau ini punya padepokan bernama Nurzat Sejati ya, kurang lebih kayak begitu. Itu kan nama channel beliau juga kan. Berikan waktu kepada Mr. Adnan, jangan diburu-burukan, nanti beliau ngambek lagi. KPP-nya ada 3, ini nasabnya dari mana nih? Jadi beliau ini punya sosok pendamping leluhur 3 ya. Itu yang pertama dilihat dari sosok gaibnya, ada 3 kakek leluhur dia. Iya, ada sanadnya dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Artinya sanadnya ini berarti masih ada hubungan dengan orang-orangnya dari Sunan Kalijaga. Iya. Tapi bukan dari Sunan Kalijaga langsung. Bukan ya. Terus yang kedua, sosok kodam macan berapa? 2. Kalau ini sosok kodam macan ini dia dapat karena belajar ilmu kah atau pemberian ya, kita akan coba lihat. Ya, video-video kita ini kan intermezzo ya, sifatnya berupa amalan ya, sehingga dia punya kodam macan ya. Tidak ada amalan-amalan tertentu oleh, mungkin dia punya guru sebelumnya, mungkin kayak begitu. Apakah beliau ini pernah mondok, dia belajar, dia dapat sampai dia buka aja pondokan? Biasanya sih menurut saya memang mondok, karena dia juga buka padepokan begitu. Iya. Dia punya mursyid, dia mondok memang. Dia mondok ya. Jadi begini teman-teman ya, apapun yang kami sampaikan di sini ya, mudah-mudahan ini mendapat respon atau tanggapan yang baik. Misalnya suatu waktu beliau juga nonton. Jadi adapun dengan video-video beliau itu ataupun yang dipertontonkan di videonya, kami tidak mau komen ya. Artinya silakan masyarakat atau penonton setianya untuk menilai sendiri. Jadi kami no comment untuk itu. Kami hanya fokus kepada sosok gaib apa yang ada di belakang beliau ini ya. Tadinya kan tadi agak sulit ya tadi kita mau menembus Gus Samsudin ini, tapi mungkin setelah dia sosok gaibnya tahu tujuan kita ya, sehingga mereka mau membuka diri ya, kayak begitu teman-teman. Dan seperti apa yang sudah kita terawang tadi juga ini sebelum kami memulai, kalau Gus Samsudin Gus Samsudin ini dia punya amalan-amalan bacaan ya. Iya, berupa asma dengan hisab. Begitu. Jadi beliau ini secara penglihatan gaib dia tidak terlalu bisa ya, penglihatan gaib ya. Tapi secara batin dia bisa. Walaupun juga secara batin itu tidak terlalu yang kayak gimana begitu. Tapi intinya beliau ini punya kemampuan ya untuk ya dalam menjalankan ininya, asalnya mengamalkan ilmu yang dia peroleh beliau kan.
Kurang lebih begitu ya Mr. Rotten ya. Ya, jadi itulah sosok daripada Gus Samsudin ini yang sering kita nonton videonya ya. Semoga teman-teman bisa mengambil poin daripada apa yang saya sampaikan di sini, bahwa beliau ini memang ada diikuti oleh sosok goib ya, yang selalu mengikuti beliau, yang menjaga beliau ya. Sekarang kita akan coba untuk menerawang satunya lagi sosok yang cukup fenomenal juga, saudara Kakang Mas kita, Mas Karyo. Sebenarnya kalau Kakang Mas Karyo ini Pak, saya paling sering nonton videonya beliau waktu peristiwa video Nyironggeng itu ya, sempat saya banyak kali nonton juga. Nah sekarang coba Mr. Adnan coba terawang saudara kita ini Mas Karyo, ada apa di balik sosok gaib beliau? Karena menurut kalau saya pernah melihat beliau ini bukan juga orang sembarangan ya, dalam artian beliau ini sepertinya banyak kodam lah ya, nampak itu sebenarnya pada saat kita lihat ya. Tidak sadar kita kadang-kadang terawang beliau, tiba-tiba ada gesekan, lihat sekilas-sekilas begitu, dia ada kodam menurut saya. Ya mudah-mudahan nanti Mama Skaryo juga menonton ini hanya sekedar intermezzo ya Kang Mas ya gitu. Jadi kita melihat kalau melihat video kami ini kan kita membahas sosok-sosok gaib, karena ini banyak yang ditanyakan oleh teman-teman, supaya mereka kalau suatu waktu menonton video-video Mas tahu bahwa Mas juga ini bukan orang sembarangan begitu ya, artinya punya padepokan besar begitu kan, tentu bukan orang yang biasa-biasa saja ya. Jadi kalau Mama Skaryo ini mengekspresikan dirinya itu di YouTube itu, beliau itu selalu mengatakan bahwa beliau itu ingin menghibur penontonnya. Jadi dia ini sebenarnya selain guru besar, dia juga seorang YouTuber yang entertain begitu. Artinya dia menghibur penontonnya. Manakala dia masuk di YouTube itu, dia berarti dia seorang YouTuber yang kreatif begitu ya, teman-teman. Bagaimana sosok Kak? Sosoknya Mas Karyo kodam Macan ada. Kodam macan 10. Wow, banyak ya. Ada 10. 10. Wah. Kodam macan 10. Kodam macan 10. Terus Iya, sosok gaibnya kakek bersorban 4. kakek bersorban 4. Sosok wanita dari Kayangan ini 2. 2. Nah, banyak kan. Jadi ini yang dari Kayangan ini dari kerajaan goib ya. Iya, dari kerajaan goib. Kerajaan goib. Jadi Mas Karyo ini seperti apa yang saya bilang, beliau ini banyak sekali sosok-sosok gaib yang mengikuti beliau ya. Sebagaimana sosok-sosok yang pernah kami terawang sebelumnya seperti Kang Ujang Bustomi, beliau ini juga bahkan punya kodam macan 10. Cuma macannya ini dari mana sih? Apakah ada hubungannya dengan Prabu Siliwangi atau karena amalan? Kan itu bisa berbeda. Coba lihat dulu ya. Kita lihat lebih jauh. Ya. Ya. Orang tuanya. Kodam macan, pemberian orang tua. Ya, itu kan dari Bapak. Sebentar ya, kita akan satukan dengan Mr. Adnan ya. Sabar ya teman-teman, kita mau lihat lebih jauh, harus Mr. Adnan kayak berkomunikasi dulu, mau cek ini macan dari mana ya, kayak begitu. Nasabnya dari Prabu Siliwangi, dia memang ini Mas Karyo melakukan tirakat. Banyak melakukan tirakat-tirakat. Iya. Banyak tempat berguru-berguru begitu. Dia dapat juga berarti kodam dari Prabu Siliwangi ya, karena amalan-amalan itu, tirakat-tirakat yang dilakukan itu ya, kayak iya, begitu. Dia punya mursyid juga. Nah, jadi sosok Pak Mas Karyo ini memang ya kita tahu bahwa beliau ini memang bukan orang sembarangan juga, dalam artian dia cukup banyak kodam ya, artinya kalau macan aja bisa sampai 10 kan berarti banyak amalan-amalannya beliau. Iya. Juga banyak amalan-amalan baca-bacaan. Berupa asma dengan fisik. Nah itu. Nah jadi cuma sama seperti Gus Samsudin, beliau ini tidak terlalu tembus dalam hal penglihatan gaib ya. Beliau hanya terbuka secara batin saja Iya, begitu. Dan bisa merasakan begitu. Adapun dengan video-video beliau kan teman-teman sudah paham ya, dalam artian kalau Mas Karyo itu selalu mengatakan videonya kan entertain ya, artinya untuk menghibur penontonnya. Manakala dia masuk di YouTube berarti dia seorang YouTuber yang
punya kreativitas Iya. begitu. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang ditampilkan beliau ya. Demikian teman-teman, atas request Anda tentang dua sosok ini ya, insya Allah kita akan bertemu lagi kepada sosok-sosok yang lain yang akan kita bahas, utamanya youtuber-youtuber yang memang cukup fenomenal ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.